Bayangkan jika senyuman yang selama ini menjadi simbol keramahan, tiba-tiba berubah menjadi pertanda buruk. Seseorang tersenyum kepadamu, lalu mengakhiri hidupnya tepat di depan matamu. Kamu mungkin mengira semua itu telah berakhir, padahal mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Berikut pembahasan film Smile tahun 2022. Film dibuka dengan seorang anak kecil yang hanya bisa terdiam melihat jasad ibunya di atas ranjang. Tanpa kita sadari, kejadian inilah yang menjadi awal dari seluruh mimpi buruk dalam film ini. Bertahun-tahun kemudian, anak tersebut telah tumbuh dewasa menjadi Dr. Rose Cotter, seorang psikiater yang bekerja di sebuah rumah sakit jiwa. Hari itu berjalan seperti biasanya. Rose menangani beberapa pasien dengan berbagai gangguan psikologis dan menganggap semua yang mereka alami hanyalah gejala trauma atau delusi. Namun semuanya berubah ketika seorang mahasiswi bernama Laura datang dalam keadaan panik. Rose bertanya apa yang sebenarnya dia lihat. Laura mengatakan dia mengaku terus dihantui oleh sesuatu yang selalu muncul dalam wujud orang-orang yang dikenalnya. Sosok itu selalu tersenyum dengan senyum yang sangat mengerikan, lalu mengatakan bahwa ia akan segera mati. Rose mencoba menenangkan Laura dan menganggap semua itu hanyalah akibat trauma yang sedang dialaminya. Beberapa saat kemudian, Laura tiba-tiba menatap ke arah belakang Rose, seolah melihat sesuatu. Ia mulai ketakutan dan berusaha melarikan diri. Tak lama kemudian, Laura perlahan berdiri. Wajahnya berubah menjadi senyuman yang tidak wajar, seolah dirinya telah menjadi orang lain. Dia mulai melukai dirinya sendiri sambil mempertahankan senyum mengerikan. Rose hanya bisa menyaksikan semuanya dalam keadaan syok. Beberapa waktu kemudian, Rose pulang ke rumahnya. Masih merasa syok dengan apa yang dia saksikan, Rose yang terlihat mencoba untuk melupakannya, dikejutkan dengan sosok yang tersenyum lebar padanya. Sampai tunangannya, Trevor, pulang dan menyadarkannya. Merasa ada sesuatu yang janggal, Rose mulai menyelidiki riwayat Laura. Ia menemukan bahwa beberapa hari sebelum meninggal, Laura juga menyaksikan dosennya mengakhiri hidup dengan cara yang mengerikan dan tersenyum, sama seperti yang dialami Rose. Saat berjalan di koridor rumah sakit, salah satu pasien Rose tiba-tiba menghentikannya. Pria itu hanya berdiri diam sambil menatap Rose dengan senyum yang semakin lebar. Beberapa saat kemudian, ia berulang kali mengucapkan kalimat yang sama. Saat Rose kembali sadar, ternyata semua itu hanyalah halusinasi. Merasa kondisi mentalnya mulai terganggu, Rose memutuskan mengambil cuti dari pekerjaannya. Gangguan yang dialaminya kini semakin parah. Saat membungkus hadiah untuk keponakannya, Rose beberapa kali merasa ada seseorang yang mengawasinya. Ia bahkan memanggil polisi, tetapi tidak ditemukan siapapun. Merasa bahwa semua hanyalah halusinasinya, dia melanjutkan malamnya. Saat akan memberikan kucingnya makan, Rose mulai kebingungan karena tidak menemukannya. Di malam harinya, Rose mencoba mendengarkan kembali rekaman percakapannya dengan Laura untuk mencari petunjuk. Namun, di tengah rekaman, sosok Laura tiba-tiba kembali muncul dan membuat Rose semakin ketakutan. Karena mengira dirinya hanya mengalami gangguan psikologis, Rose akhirnya menemui psikolognya, Dr. Madeline, untuk meminta bantuan. Dia tidak menyadari hal mengerikan ini memang benar-benar terjadi. Beberapa waktu kemudian, Rose menghadiri pesta ulang tahun keponakannya. Ia membawa hadiah yang telah dibungkusnya sendiri semalam. Namun saat hadiah itu dibuka, seluruh keluarga langsung terdiam. Di dalam kotak tersebut bukan mainan seperti yang Rose ingat, melainkan jasad kucing peliharaannya sendiri. Rose sangat terkejut karena ia sama sekali tidak mengingat pernah melakukan hal itu. Orang-orang ketakutan dengan tingkah Rose. Namun, baginya, apa yang dialami adalah nyata.
Di tengah kekacauan tersebut, sosok yang sama kembali muncul dan mengejutkan Rose hingga suasana pesta berubah menjadi kacau. Dalam perjalanan pulang, Rose akhirnya menceritakan semua yang ia alami kepada tunangannya, Trevor. Untuk pertama kalinya, Rose mulai mempercayai bahwa apa yang dia alami bukanlah sekedar halusinasi. Namun, Trevor menganggap semua itu hanyalah imajinasi, dan Rose mulai kehilangan akal sehatnya. Tidak ada satupun orang yang benar-benar mempercayainya. Merasa semua kejadian ini saling berhubungan, Rose mulai menyelidiki kasus dosen yang sebelumnya disaksikan Laura. Dari istri sang dosen, Rose mulai mengetahui bahwa sebelum meninggal, dia juga mengalami hal yang sama sebelum menghabisi hidupnya. Ia terus melihat orang-orang tersenyum kepadanya dan hidup dalam ketakutan. Semuanya mulai jelas saat mengetahui bahwa sang dosen juga menyaksikan kematian seseorang, sama persis dengan yang Rose alami. Penyelidikan Rose terus berlanjut hingga ia meminta bantuan Joel, yang merupakan mantan kekasihnya yang kini menjadi polisi. Joel berhasil menemukan pola yang menghubungkan seluruh korban. Setiap korban terlebih dahulu menyaksikan seseorang mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mengalami teror yang sama, hingga akhirnya mengakhiri hidup di depan orang lain. Dengan cara itulah kutukan tersebut terus berpindah dari satu korban ke korban berikutnya. Saat itulah Rose sadar bahwa dirinya telah menjadi korban berikutnya setelah menyaksikan kematian Laura. Rose mencoba menjelaskan semuanya kepada kakaknya. Namun setelah insiden pesta ulang tahun, keluarganya justru semakin yakin bahwa Rose mengalami gangguan mental seperti ibu mereka dahulu. Saat akan pergi, tiba-tiba Rose terlihat sangat muak dan putus asa dengan nasibnya. Tiba-tiba, Joel kembali menghubunginya. Ia menemukan sekitar 20 kasus serupa, tetapi hanya ada 19 korban yang meninggal. Artinya, ada satu orang yang berhasil selamat dan terbebas dari siklus ini. Rose dan Joel segera menemui pria tersebut. Saat berbicara dengan korban yang berhasil selamat, pria itu menjelaskan bahwa satu-satunya alasan ia masih hidup adalah karena berhasil memindahkan kutukan kepada orang lain. Caranya sangat mengerikan. Ia harus menghabisi seseorang di depan seorang saksi, sehingga trauma tersebut berpindah kepada orang yang menyaksikannya. Rose sadar bahwa dirinya tidak akan sanggup melakukan hal seperti itu. Ia memilih mencari jalan lain. Waktu Rose semakin sedikit. Di tengah usahanya mencari solusi, psikolognya, Dr. Madeline, tiba-tiba datang untuk memeriksa keadaannya. Awalnya, Rose merasa sedikit lega. Namun, beberapa saat kemudian, teleponnya berdering. Orang yang menelponnya ternyata adalah Dr. Madeline yang asli. Saat itulah Rose menyadari bahwa sosok yang berada di hadapannya hanyalah penyamaran makhluk tersebut. Merasa tidak memiliki banyak waktu lagi, Rose memutuskan kembali ke rumah masa kecilnya. Ia berharap jika tidak ada seorang pun di sana, maka kutukan itu akan berakhir bersamanya. Di rumah itu, Rose kembali dipaksa menghadapi trauma terbesar dalam hidupnya, yaitu kepergian sang ibu. Selama ini, Rose selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak meminta pertolongan saat ibunya kehilangan harapan hidup. Ketika Rose mencoba melawan rasa bersalah itu, sosok ibunya perlahan berubah menjadi monster mengerikan. Rose berusaha melawan hingga akhirnya berhasil membunuh makhluk tersebut. Ia pun mengira semuanya telah berakhir. Rose bahkan sempat menemui Joel dengan perasaan lega. Namun beberapa saat kemudian, ternyata Rose tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah itu. Semua yang baru saja dialaminya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh makhluk tersebut. Di saat-saat terakhir, makhluk itu memperlihatkan wujud aslinya dan mengambil alih tubuh Rose. Tak lama kemudian, Joel tiba di lokasi. Sayangnya semua sudah terlambat.
tubuh Rose sudah dikuasai makhluk itu. Di depan mata Joel, Rose tersenyum lebar sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Film selesai. Smile bukan sekedar film tentang kutukan yang berpindah dari satu orang ke orang lain. Film ini menggunakan makhluk tersebut sebagai simbol dari trauma yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dari awal, Rose selalu bermimpi atas kepergian ibunya. Rasa bersalah itu terus ia simpan selama bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar menghadapinya. Karena itulah, makhluk tersebut memilih Rose sebagai korbannya. Semakin ia menyangkal dan mencoba melarikan diri dari traumanya, semakin kuat pula pengaruh makhluk itu terhadap dirinya. Menariknya, Rose adalah seorang psikiater yang setiap hari membantu orang lain menghadapi trauma mereka. Namun, ketika ia mengalami hal yang sama, tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Sama seperti Rose menganggap pasiennya hanya berhalusinasi. Semua justru menganggap Rose mengalami gangguan jiwa, sama seperti yang pernah dialami ibunya. Di scene terakhir, Rose sempat merasa berhasil mengalahkan makhluk itu dengan menghadapi masa lalunya. Namun ternyata semua itu hanyalah ilusi. Seolah film ini ingin mengatakan bahwa trauma tidak bisa diselesaikan dengan satu keputusan atau satu malam saja. Trauma yang terus dipendam akan selalu kembali, hingga akhirnya menghancurkan diri sendiri dan tanpa disadari dapat meninggalkan luka bagi orang lain. Itulah mengapa kutukan dalam film ini terus berpindah dari satu korban ke korban berikutnya. Tapi menurut kalian, apakah makhluk Smile benar-benar makhluk supranatural atau hanya simbol dari trauma dan rasa bersalah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk support kami dengan subscribe dan share video ini. Sampai ketemu di video lainnya.